Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari kesetimbangan. Ya, ini adalah soal ketetapan kesetimbangan, ini ada di bab kesetimbangan ya, itu ada di SMA kelas 11 ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video ya. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan nyalakan juga notification-nya ya. Oke, sekarang saja ke contoh soalnya. Pada suhu tertentu, campuran gas hidrogen dan karbon dioksida mula-mula berbanding 1:2. Ya, ini diketahui campuran gas hidrogen sama karbon dioksida ya. Dia perbandingan 1:2. Pada saat 25% karbon dioksida bereaksi, 25% ya, karbon dioksida bereaksi dalam satu ruangan 1 liter, tercapai kesetimbangan menurut reaksi. H2 gas tambah CO2 gas itu menjadi H2O gas tambah dengan CO gas. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah, ya, jadi diketahui ada campuran gas hidrogen sama karbon dioksida, itu perbandingannya saja ya, jadi molnya nggak diketahui, dan diketahui juga karbon dioksida yang bereaksi itu 25% ya. Untuk mengerjakan soal mengenai tetapan kesetimbangan kan harus membuat terlebih dahulu reaksi kimianya ya, jadi saya tuliskan lagi ulang reaksi kimianya. Kebetulan di sini pada soal kali ini ada reaksinya ya, kadang-kadang ada beberapa contoh soal yang tidak ada reaksi sama sekali gitu. Jadi kan harus tahu bagaimana cara menuliskan reaksi, misalnya pembakaran dari senyawa hidrokarbon lah, atau pembentukan dari suatu senyawa gitu. Nah itu ada beberapa soal yang memang tidak dikasih tahu reaksinya, tapi di sini ada diketahui reaksinya. Jadi kita langsung tulis saja ya, H2 gas tambah dengan CO2 gas menjadi H2O gas ditambah dengan CO gas ya. Ini kalian sebelum lanjut ke mula-mula bereaksi sisa, kan harus cek terlebih dahulu apakah reaksi ini sudah setara apa belum ya. H hidrogen itu di kiri sama di kanan sudah ada sebanyak 2 ya. C sudah sebanyak 1 kiri maupun kanan. O udah ada sebanyak 2 ya. Di kiri ada 2, di kanan 2 ada 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Semuanya koefisien 1:1:1:1 ya. Saya tuliskan dulu di bawahnya koefisiennya kayak koef gitu ya. Jadi 1:1:1:1 ya. Nah, karena dibilang 25% karbon dioksida bereaksi, berarti nggak semuanya habis bereaksi ya, H2 sama CO2-nya masih ada sisa gitu. Kalau ada sisa, kalian tuliskan mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Dalam hal ini karena dia kesetimbangan kan, berarti ini mol setimbang ya. Tapi kalau dia reaksinya irreversible, kalian menulis S-nya itu mol sisa gitu ya. Oke? Nah, mula-mula dibilang kan 1:2. Nah, kita anggap aja pemisahan, karena ini tidak diketahui kan molnya, kita anggap misalnya molnya X gitu. Berarti karena H2 sama CO2 itu banding 1:2, berarti H2 itu X mol, misalnya seperti itu ya. CO2 2 kalinya kan, berarti 2X gitu. Perbandingan aja gitu. Karena tetapan kesetimbangan ini tidak bergantung pada molnya gitu. Tidak bergantung, maksud saya itu tidak bergantung pada nilai molnya. Kalau dia tetapan perbandingan dua sama, berarti tetapan kesetimbangan juga pasti sama gitu. Jadi kita anggap aja X ini 2X itu. Ini nggak ada kan, karena belum terbentuk produknya. Nah, yang bereaksi inilah dibilang kan 25% CO2 bereaksi. Berarti 25% dari 2X, berarti 0,5X kan. 0,5X. Nah, pada saat mol bereaksi inilah, itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol gitu. Karena koefisien semua sama, ya kan, semua sama, berarti semuanya juga sama dengan mol CO2-nya. Yang di sini 0,5X. Sama semua, berarti ini 0,5X juga. Ini juga 0,5X. Ini juga 0,5X. Gitu. Ya. Yang mol setimbangnya, yang di bagian kiri, yang di bagian bereaksi, itu kan kurangi. Ya. Sama seperti reaksi irreversible pada umumnya ya. Jadi X dikurangi 0,5X itu 0,5X. 2X dikurangi 0,5X itu 1,5X. Sedangkan di bagian kanan, yang di bagian produk, itu tinggal diturunkan saja yang di bagian bereaksinya. Jadi 0,5X. Ini 0,5X. Ya. Nah, ini kan perbandingan mol nih. Ini kan yang mol setimbang yang di bagian bawah, paling bawah ini kan adalah mol ya, belum konsentrasi. Sedangkan untuk tetapan kesetimbangan, ya, tetapan kesetimbangan ini kebetulan cuma dibilang tetapan kesetimbangan aja. Sebenarnya tetapan kesetimbangannya ada banyak. Ada Kp, ada Kc, ada Kx itu. Tapi kalau dia tetapan kesetimbangan aja, itu biasanya Kc gitu. Tetapan kesetimbangan konsentrasi gitu. Nah, berarti kalau dia tetapan kesetimbangan konsentrasi, berarti kalian harus cari dulu konsentrasinya masing-masing ya. Jadi untuk konsentrasi masing-masing kalian bagi dengan volumenya, dibilang ruang 1 liter ya.
Karena dia emang ruang 1 liter, berarti bagi satu aja semua, berarti sama kan konsentrasinya. Berarti M-nya itu sama dia 0,5x, karena kebetulan dibagi 1 kan, 0,5x dan 1,5x, 0,5x dan 0,5x. Nah, ini udah konsentrasi kan, berarti data ini kah yang kita gunakan. Ya, data yang paling bawah ini. Oke. Nah, berarti untuk tabel timbangannya K itu sama dengan konsentrasi dari produk dipangkan koefisien, ya, dibagi dengan konsentrasi reaksi dipangkan dengan koefisien, ya. Berarti ini 0,5x kan di bagian produknya H2O sama CO. Berarti konsentrasinya 0,5x dipangkan 1 kan, berarti 0,5x dikali dengan 0,5x dibagi dengan reaksinya dipangkan dengan koefisien. Karena kalau koefisien 1 berarti 0,5x dikali dengan 1,5x. Berarti tinggal kalian bagi saja seperti biasa ya. Ini bisa coret kan, x-nya juga bisa coret, berarti bisa tinggal 0,5 dibagi 1,5. Itu hasilnya ada sepertiga, ya. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.